Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala bersenantiasa bersama Anda dan kita semuanya. Siapapun kita yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka tentu saja semuanya telah menyatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit akan menyampaikan tentang 4 konsekuensi syahadat. Bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah bagi umat. Setiap kita yang mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka mengikat kepada kita 4 hal. Yang pertama adalah membenarkan seluruh beritanya. Maka tidaklah sah persaksian seorang muslim ketika dia menyatakan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala kecuali dengan membenarkan seluruh beritanya. Maka ada salah satu saja dari yang berasal dari Nabi SAW lalu dia dustakan, dia tidak percayai, dia salahkan, maka itu cukup untuk membatalkan syahadatnya. Maka sikap yang benar adalah seperti yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang musyrikin membuat bagaimana supaya Abu Bakar bisa ragu terhadap kebenaran Muhammad SAW tentang kisah Isra Mi'raj. Maka dengan kalimat yang tegas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kalau itu memang benar berasal dari Muhammad SAW, dari Rasul, maka lebih dari itu pun aku percaya. Ini sikap tasdik, sikap pembenaran yang sempurna. Maka terlepas apakah itu bisa diterima secara akal, bisa masuk dalam perasaan, atau ditemukan dalam penelitian, tidak ditemukan dalam penelitian. Maka selama itu betul-betul bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita harus yakin itu pasti benar. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan perintahnya. Yang paling mendasar di sini bahwa setiap kita terikat dengan perintah Nabi SAW. Ada keterikatan secara batin bahwa kita punya kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kita tidak bisa leluasa dan bebas berbuat apa saja yang kita maui. Itu konsekuensi yang kedua. Kita mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Secara batin kita terikat dan kita pun punya tekad untuk mematuhi, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhi larangannya. Dan yang terprinsip di sini bahwa di dalam batin kita tersimpan bahwa kita terikat dengan larangan Nabi SAW. Kita tidak bebas untuk berbuat sesuatu tanpa kemudian mengkaitkan diri apakah dilarang atau tidak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kemudian didapatkan di sana ada larangan Nabi SAW, maka kita meninggalkannya.
Dan seandainya kemudian kita terjerumus ke dalam pelanggaran, yaitu misalnya kita tidak melaksanakan perintah atau tidak meninggalkan larangan, maka kita merasa bersalah, kita merasa berdosa atas pelanggaran tersebut. Itu yang dinamakan atau yang dimaksudkan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan jangan sampai kemudian perintah yang ditinggalkan atau larangan yang dikerjakan itu sesuatu yang akan membatalkan syahadat kita. Meskipun setelah seseorang meyakini keterikatan dalam batinnya terhadap perintah dan larangan Nabi SAW, tidak setiap meninggalkan perintah atau kemudian mengerjakan larangan itu menyebabkan batal syahadatnya. Tetapi di sana ada perkara-perkara yang apabila perintah itu tidak dikerjakan atau larangan itu dikerjakan, maka menjadi sebab batalnya syahadat kita. Kemudian yang keempat, kita beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya untuk yang ketiga dan untuk yang kedua dan ketiga tadi, Allah SWT telah firmankan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala sesuatu yang didatangkan oleh Rasul untukmu maka ambillah, dan segala sesuatu yang dilarang dari Rasul terhadap kalian maka tinggalkanlah. Dan yang keempat, itu kita beribadah kepada Allah Ta'ala hanya sesuai dengan syariatnya. Di seluruh aktivitas ibadah kita yang kita maksudkan dengan itu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Kalaulah kemudian seseorang bebas beribadah kepada Allah sesuai dengan niat baiknya, tanpa terikat dengan syariat Rasulullah SAW, lalu untuk apa Allah SWT mengutus Rasulnya? Maka di antara misi yang paling mendasar, Allah mengutus Rasulnya adalah untuk kemudian memberikan contoh dan teladan bagaimana semestinya seseorang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala semata yang itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa merujuk kepada teladan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka akan tertolak. Man amila amalan laisa ali amruna fawarad. Barang siapa yang beramal dan dengan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Demikian Nabi kita SAW bersabda. Maka kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, marilah 4 konsekuensi dari persaksian kita di syahadat kita bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah bagi umat ini, kita wujudkan baik secara lahir maupun secara batin. Semoga dengan demikian maka kita betul-betul menjadi pengikut Nabi SAW. Kita menjadi orang-orang yang masuk kategori mencintai Allah SWT. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah maka itibaklah kepada aku. Demikian Allah berfirman. Itibak kepada Rasulullah SAW dengan memenuhi 4 kriteria di atas, itulah yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan itu pula sebagai bukti atas kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.